Oke, sudah dimulai recordnya. Saya cek apakah ada yang masuk. Oke, ada. Oke, sementara tidak ada lagi yang masuk, saya lanjutkan. Oke, kita mulai ya sambil nunggu yang lainnya masuk. Nanti kalau ada saya save. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. oke, terima kasih. Nah, ini ada yang masuk. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Oke, malam hari ini kita ketemu kembali secara online. Sebelumnya saya minta maaf, harusnya offline. Tapi karena saya masih belum bisa jalan normal, masih belajar, masih fisioterapi, makanya saya buat online. Dan minggu depan juga online, nanti mungkin lusanya UTS juga mungkin masih online. Mudah-mudahan sudah bisa lah. Kemudian malam hari ini kita bahas topiknya berupa pemrosesan sinyal, di mana ini merupakan lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu berupa diagram mekatronik. Ada 3, salah satunya automatic system. Nah, di automatic system inilah sesuai dengan mata kuliah kita, automasi system, yang akan kita bahas discrete dan continue untuk malam hari ini. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, lihat, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah direkam. Nah, berikutnya ini bobot penilaian dan juga kontrak perkuliahan. Untuk narasumber, saya masih belum bisa dapat. Mungkin kalau dari kalian yang sudah dapat, tentu tolong diinformasikan ya. Kemudian informasi berikutnya, minggu depan kita bahas RPA, lusanya kita UTS. Jadi untuk UTS disiapkan kelompoknya, bisa sendiri, berdua, bertiga, maksimal berlima. Nanti disiapkan project otomasinya dalam bentuk Word, PDF, ataupun PPT, dan dipresentasikan saat UTS. Oke. Kemudian, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan mungkin? Suara saya jelas tidak terdengar? Halo? Jelas, Pak. Oke, oke. Kemudian saya lanjutkan. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan slide, monggo silahkan. Kemudian kita awali dari pemrosesan sinyal. Nah, sebelumnya ada yang masuk, di mana pemrosesan sinyal ini melanjutkan dari pertemuan kita yang minggu lalu tentang diagram mekatronik, di mana mekatronik itu ada 3, salah satunya automatic system, yang mana pembahasannya untuk discrete dan continue. Dan malam hari ini kita bahas pembahasannya untuk discrete dan continue berupa pemrosesan sinyalnya. Nah, sinyal itu di dalam dunia elektronik ada 2, sinyalnya berupa analog dan juga digital. Nah, nanti kita akan lanjut ke sinyal digital minggu depan berupa kita bahas RPA, yaitu robot proses otomasi, dari lanjutan sinyal digital. Nah, di sini secara umum, baik itu sinyal analog dan sinyal digital, nah dia mempunyai besaran pieces. Jadi sinyal sendiri itu merupakan suatu besaran pieces yang merupakan fungsi waktu, ruangan, dimensi, dan yang lainnya. Oke. Nah, si sinyal ini biasanya didapatkan atau pertama kali di-generate dari sinyal analog. Nah, sinyal analog itu dari mana? Dari kita bersuara, halo, halo, tes, tes. Nah, kalau kita cek, itu sinyal analog di mana bisa terlihat sinyal analognya berupa kurva naik turun, naik turun.
atau di dalam dunia elektronik yaitu berupa tegangan dan arus listrik. Kalau kita cek menggunakan multimeter, maka jarum akan naik turun seperti itu. Oke, kemudian sinyal dalam pembahasannya nanti biasanya ada mata kuliah sendiri yaitu berupa DSP, Digital Signal Processing. Nah, namun untuk Digital Signal Processing kita tidak bahas terlalu dalam, hanya tipis-tipis saja, luarnya saja, karena nanti kita akan menitik beratkan pada otomasi sistem. Oke, nah di mana di teknik DSP ini kita akan mempelajari sebenarnya simple, yaitu mempelajari ADC, Analog to Digital Converter, dan juga DAC, Digital to Analog Converter, seperti itu. Oke, kemudian bentar. Nah, si sinyal biasanya ketika kita berbicara atau kita menangkap sinyal analog dari elektronik itu seringkali adanya gangguan, baik itu gangguan dari internal, eksternal, sehingga yang disebut gangguan tersebut yaitu berupa noise atau hambatan. Nah, si sinyal ini itu tidak akan bisa menghilangkan noise hambatan itu sendiri, namun bisa kita kurangi sehingga sinyalnya menjadi lebih bersih dengan cara memberikan filter ataupun bisa kita memberikan amplifier penguat. Nah, ada juga sinyal yang didapatkan dari gangguannya sumber, resource. Contohnya elektronik, yaitu kalau misalkan menggunakan dari tegangan PLN, seringkali turun tegangan. Nah, itu dia akan ngedrop sinyalnya. Atau jika menggunakan baterai ataupun solar panel, aki, nah itu kalau misalkan tegangannya ngedrop, udah turun, udah mulai habis, nah itu juga sama, sinyalnya akan terganggu. Nah, disinilah nantinya di teknik DSP bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan di dalam suatu sinyal, di mana nantinya akan bisa didapatkan sinyal aslinya yang sesuai dengan yang diberikan. Nah, si sinyal sendiri nantinya di dalam teknik DSP yaitu bagaimana caranya kita mendapatkan sinyal dengan cara mencuplik atau mengcapture. Nah, kemudian nanti bisa kita tampilkan hasilnya, kemudian bisa kita analisis, bisa kita olah, sampai juga bisa kita simpan data tersebut. Nah, disitulah nanti teknik TSP yang sering digunakan ketika kita melakukan pengolahan sinyal. Namun, ini kita tidak terlalu panjang ataupun terlalu dalam tentang pembahasan DSP. Oke, dari mana nantinya sinyal yang dari analog itu supaya bisa kita tampilkan, kita olah, kita analisis, kita akan merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, disinilah nantinya nilainya akan lebih simpel untuk kita analisis, di mana hanya ada data 0 dan 1. 0 untuk yang low, datanya yang 1 untuk yang high. Nah, disinilah konsep DSP bagaimana dengan kecepatan yang tinggi bisa melakukan ADC dan juga DAC. Sehingga nanti akan didapatkan waktu. Nah, waktunya di sinilah yang akan menyebabkan adanya sinyal waktu kontinu dan juga sinyal waktu diskrit. Nah, itu awalannya dan nantinya untuk sinyal waktu di mana akan menyertakan waktu di dalamnya sehingga fungsinya berupa sinyal untuk sinyal kontinu yaitu XT. Sedangkan untuk sinyal waktu diskrit XN di mana N menunjukkan nilai integral dari variabel independen yaitu seberapa banyak jumlah datanya. Oke. Nah, kita awali dari yang sinyal digital.
Nah, kenapa? Karena sinyal digital sendiri lebih banyak positifnya, keuntungannya lebih banyak, namun ada juga kerugiannya. Nanti di akhir kita bahas. Selanjutnya setelah sinyal digital, baru nanti ada pembahasannya berupa sinyal analog. Oke, untuk yang sinyal digital sendiri, prosesnya diawali dari sinyal analog yang dicuplik, di mana sinyal analog yang kita dapatkan, kita screen capture, kemudian kita analisis data sinyal kontinunya seperti apa. Yang mana nanti tujuan akhirnya akan kita rubah menjadi sinyal diskrit berupa sinyal digital dengan menggunakan ADC, analog to digital converter. Nah, di ADC sendiri ini ada unit bagian, ada dua unit bagian, yaitu pertama sample or hold untuk mengcapture, mencuplik seberapa sekian detik nanti didapatkan datanya, dan bagian yang kedua quantizer untuk mengkuantisasi, di mana nanti akan merubah dari sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit yang mana akan menggunakan amplitude ataupun frekuensi, di mana amplitude akan kita lebarkan atau kita sempit yang akan berbanding terbalik dengan frekuensi, yaitu T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Nah, itulah konsep yang namanya disebut dengan Gaussian. Nah, makanya ada nanti untuk dikuantisasi yaitu berupa Gaussian quantizer. Oke. Nah, ini konsepnya untuk mencuplik. Nah, mulai berawal dari ada nilai XT berupa sinyal kontinu, kemudian disampling atau dicuplik, kemudian nanti akan dikuantisasi sehingga nanti ada nilai kontinu berubah menjadi nilai XKT. Nah, K-nya ini berupa nilai N, berupa nilai independen, yang mana nilai konstanta bisa berapa sesuatu besaran fisis, yang mana nantinya bisa untuk diperlebar atau dipersempit suatu sinyal tersebut. Sehingga ketika melakukan proses ini, si ADC ini memiliki parameter pertama tentu kecepatan waktu mencupliknya, dan juga kecepatan ADC untuk mengkonversinya. Nah, ketika dia mengkonversi, tadi menggunakan dua bagian, sample, hold, dan juga quantizer. Nah, di quantizer ini dia memiliki resolusi mulai dari 8 bit sampai 256 bit. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ada kalkulator seperti ini. Nah, ini kalau kita dibinarkan, satu ini ada 8 bit. Nah, ini yang disebut dengan 1 byte. Nah, ini nantinya kalau kita heksakan berupa FF dan desimalnya 255. Nah, di sini nantinya proses kuantisasi juga menggunakan metode bagaimana ketika kita melakukan kuantisasi itu kebal terhadap noise atau gangguan. Nah, secara jelasnya seperti ini prosesnya, di mana diawali dari sinyal kontinu, di mana sinyal kontinu berupa nilai XT yang akan dicuplik, disampling sepersekian detik. Nah, dalam 1 detik didapatkan berapa banyak data, baru dilakukan kuantisasi, di mana akan diberikan nilai K, sehingga nilai hasil keluarannya XKT. Nah, nilainya inilah untuk memperlebar ataupun mempersempit suatu periode dan frekuensi di dalam satu pengolahan sinyal tersebut. Nah, nanti hasil akhirnya itu contohnya seperti ini. Ini ada sinyal kontinu dan nantinya akan dirubah menjadi suatu sinyal diskrit. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau masuk Pak? Oh, bentar, maaf. Oke, sip. Saya lanjutkan. Nah, di sini nanti proses pencuplik dalam 1 detik. Nah, didapatkan ada berapa banyak sinyal. Sinyal tersebut nanti akan dikuantisasikan menjadi sinyal diskrit. Nah, saat diskrit inilah nanti akan dirubah menjadi suatu nilai biner atau heksa. Nah, itu untuk mencupliknya biasanya menggunakannya bagaimana? Nah, dari dulu ketika saya kuliah itu menggunakan namanya osiloskop. Sampai sekarang juga masih digunakan untuk pengolahan sinyal atau melihat sinyal itu pakai osiloskop. Harganya mahal,
Waktu zaman saya di tahun 2003 itu satu oscilloscope itu sama seperti satu mobil Toyota Kijang kapsul. Kalau sekarang mungkin lebih tinggi atau mungkin lebih murah, saya juga nggak tahu. Seperti itu. Nah, di dalam konsepnya merubah dari sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit, nah sinyal digital lah nanti yang akan didapatkan hasil akhirnya. Sehingga akan terjadi namanya blok diagram untuk pengolahan sinyal digital mulai dari data sinyal yang masuk, kemudian akan difilter menggunakan filter anti-aliasing, yaitu dibersihkan, kemudian baru masuk ke ADC. Nah, dari ADC inilah baru masuk ke prosesor atau controller untuk diolah kembali menjadi DAC. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Alfarisi kenapa? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Belum, Pak. Oke. Kira ada yang mau ditanyakan. Nah, itulah nanti ada juga namanya LPF. LPF itu apa? Low pass filter. Nah, itu untuk menguatkan ataupun membersihkan sinyal-sinyal yang penghambatnya sehingga nanti keluarannya menjadi jernih atau jadi sesuai nilai aslinya. Nah, di sini kalau misalkan semester yang lalu kita belajar IoT menggunakan SP32, Arduino, nah itu ADC dan DAC-nya biasanya sudah dibenamkan di dalam microcontrollernya. Ataupun zaman sekarang di mikroprosesornya sudah dibenamkan ADC ataupun DAC-nya. Ada juga yang di luar itu supaya tidak mengganggu manajemen memori si mikronya supaya tidak banyak proses sehingga menjadi lebih cepat. Nah, kalau yang bisa itu seperti tipe ADSP, DSP, TMS. Nah, karena masing-masing chip ini mempunyai instruksi yang berbeda ketika dalam proses pengolahan sinyal, di mana nanti tujuan akhirnya bagaimana cara mengkonversi ADC ataupun DAC membutuhkan kecepatan. Nah, nantinya tujuannya bagaimana secepat mungkin konversi itu dilakukan. Kalau yang biasa kita beli, yang kemarin coba yang IoT itu sudah ada. Tapi lebih bagusnya itu di luar. Jadi dia punya alatnya sendiri, chip-chip DSP, supaya nanti tidak mengganggu, tidak memberatkan si mikronya. Ya, prosesnya menjadi lebih cepat, namun lebih kompleks untuk hardware dan codingannya seperti itu. Nah, di sinyal digital tujuan akhirnya menjadikan sinyal diskrit yang mana akan mempunyai nilai 0 dan 1. Nah, di sini yang disebut dengan bit karena sebuah bit itu bisa berupa 0 dan 1. Dan kemungkinan nilainya untuk sebuah bit itu ada dua buah. Sehingga untuk kombinasinya yaitu 2 pangkat n. Misalkan untuk 2 bit, nah maka nanti sebanyak berapa? 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, contohnya mulai dari 00, 01, 10, dan 11. Nah, kalau misalkan di sini sendiri, yang tadi kalkulator, nah ini ada berapa nih? Ada 8 bit. Nah, berarti 2 pangkat 3. Dan si PC atau si laptop sendiri banyak bitnya. Kalau kita tambahkan terus, dia akan tambah lagi tuh. Ini berapa nih? 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. Tuh. Tuh, saya sendiri jarang ngecek seberapa banyak. Ini lebih dari cukup malah. Makanya kecepatan komputer itu sepersekian detik itu udah diproses. Nah, di sinyal digital inilah nantinya akan dikodekan kode-kode biner ataupun hexa di mana nantinya disesuaikan dengan lebar dan jumlah bitnya atau bandwidthnya. Jadi ketika kita mencuplik, kemudian kita mengkuantisasi, nah dari situlah nanti tergantung lebar dan jumlah bitnya yang akan mengisi nilai 0 dan satunya. Nah, konsep ini memiliki keutamaan di mana prosesnya ketika kita mengirimkan informasi baik itu download, upload, biasanya kecepatannya tinggi dan juga bisa berulang-ulang, kemudian bisa prosesnya mudah dan juga bisa kita modifikasi. Kita tumpangkan data-data
non-real atau data-data palsu untuk seolah ada data yang masuk ataupun data yang keluar. Nah, jumlah ini juga bisa kita manipulasi dengan jumlah yang sangat besar ataupun sedikit. Nah, disinilah nanti sinyal digital didapatkan. Bagaimana cara mengkonversi dari sinyal analog ke sinyal digital. Mulai dari sinyal analog, disampling, kemudian dirubah menjadi sinyal diskrit yang akan dikuantisasi, baru kita mulai proses coding, yaitu kodenya berupa sinyal digital 0 dan 1. Dan 0 dan 1 ini nantinya akan menandakan dalam bentuk ASCII code. ASCII code itu seperti apa? Contohnya ASCII code itu seperti ini. Nah, jadi ada desimal berapa, oktalnya berapa, nanti karakternya A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, di sini saya juga nggak begitu hafal, tapi saya tahu cara menggunakannya. Intinya seperti itu. Nah, di sini nantinya biasanya orang nyebutnya apa? Nyanyian kode. Kalau kita belajar suatu kode, artinya harus tahu nilai okta, desimal, dan karakternya seperti apa. Supaya nanti bisa kita terapkan untuk memprogram seperti itu. Oke, nah ini ada contoh ketika saya mencuplik di dalam satu osiloskop. Nah, diawali dari sinyal yang didapatkan, dicuplik dalam 1 detik berapa sinyal yang didapat. Kemudian langkah yang pertama akan melakukan pembersihan noise menggunakan dari BLF, Band Limiting Filter, ataupun bisa HPF, High Pass Filter, ataupun dari LPF, Low Pass Filter. Tergantung nanti filternya disesuaikan untuk membersihkan noise mana yang lebih baik. Kemudian, langkah yang kedua kita generate nilai pulsa, yaitu berupa high dan low, bisa menggunakan timer ataupun dari chip LM555, di mana nantinya akan kita gabungkan di langkah yang ketiga untuk nilai pulsa atau sampling dengan nilai sinyal kontinunya. Sehingga proses kuantisasi lah di sini akan dilakukan. Nah, ketika dia naik, dia turun, kemudian dalam bentuk nilai diskritnya bisa kita terjemahkan menjadi bentuk biner ataupun heksa. Nah, inilah proses sinyal dikonversi dari sinyal analog ke digital. Nah, pengolahan ini dilakukan dengan kecepatan yang tinggi karena si alat osiloskop itu sendiri ini biasanya terdiri simple berupa komponen digital, register, counter, decoder, dan yang paling mahal microcontroller atau microprosesornya. Nah, karena dilakukan ketika proses ini dilakukan itu akan mendapatkan hasil yang kualitasnya bagus, kecepatan tinggi, kesalahannya sedikit, dan yang paling utama bisa kita simpan datanya dalam bentuk hardware, di mana soft hardware ataupun soft copy ataupun soft hardware ataupun soft copy ataupun hardware, di mana kalau misalkan software ataupun soft copy berupa file digital yang bisa disimpan di disk. Kalau yang hardware bisa kita bakar data-data tersebut, kita benamkan dalam bentuk CD ataupun DVD. Dan di sini juga tebal terhadap noise, temperatur, dan pemrosesannya lebih mudah, simple. Oke, nah barulah kalau sudah jadi di sinyal digital, di sini bisa kita olah, kita kirim, atau kita simpan di dalam microprosesor ataupun microcontroller. Nah, teknik DSP inilah sudah selesai prosesnya. Jadi kita tahu DSP itu seperti apa pemrosesannya. Untuk yang di AC bagaimana? Sama, tinggal kebalikannya dari yang ADC. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, ini saya turunkan ya. Up, saya lanjutkan. Nah, di teknik DSP sendiri, berarti bagaimana cara merepresentasikan sinyal. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, karena di teknik DSP ini biasanya mengolah dari sinyal analog berupa dari suara, dari gambar, dari video, dari sonar, radar, bahkan dari biomedis untuk pendeteksi jantung, tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Nah, itu merupakan pengolahan data seismik.
biasanya yang dilakukan oleh si developer seperti itu. Nah, di sinilah nanti DSP-nya bagaimana cara konsep untuk merubah dari sinyal analog to digital ataupun dari sinyal digital to analog. Nah, konsep yang tadi yang sering digunakan untuk suatu proses pengolahan sinyal, di mana nantinya ya, banyak yang dipakai untuk proses DSP ini untuk aplikasi spesifik. Contohnya sirkuit ASIC bisa digunakan untuk di dalam biomedis ataupun di dalam elektronik, contohnya yang FPGA, gerbang programmable array yang bisa dipakai untuk grafik supaya tingkat tinggi. Nah, ketika grafiknya tingkat tinggi supaya dia terjadi lemot ataupun terjadi buffering, seperti itu. Oke, nah ini kelebihannya dari proses sinyal digital di mana memiliki fleksibilitas, memiliki akurasi, ketelitian, dan juga toleransi yang tinggi. Selain itu, nantinya sinyal digital juga akurasinya lebih baik di mana akan menentukan yang namanya panjang word atau word length berupa ukuran datanya, di mana nanti bisa kita simpan atau bisa kita olah datanya dan juga implementasinya banyak yang sering digunakan secara mudah, komponennya gampang dicari, implementasinya gampang diterapkan, dan juga ada kekurangannya, di mana kekurangannya terbatas terhadap kecepatan, di mana akan tergantung oleh hardware. Nah, contohnya misalkan kalau sering bermain mengolah data gambar, mengolah data video, ngerender, nah itu butuh waktu. Apalagi kalau kita bermain data mining, itu merubah atau dengan testing dan uh, training data, dan itu tergantung dari spek yang hardware juga. Nah, semakin kecepatannya butuh semakin tinggi, ya speknya juga harus tinggi, seperti itu. Tapi di antara itu semua, sinyal digital ini lebih baik dibandingkan dengan sinyal analog. Karena nanti sinyal analog sendiri, nah kita bahas. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan untuk sinyal analog? Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Oke. Ada ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum ada, Pak. Oke. Kalau dari saya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan yang lain, monggo silakan ya. Nah, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi, yang kedua ini sinyal analog. Ini bukan not recommended, tapi ini biasanya didapatkan di awal. Di mana bagaimana caranya kita mendapatkan sinyal analog berupa sinyal dalam bentuk gelombang kontinu, di mana sinyal tersebut yang akan membawa informasi dari karakteristik gelombang tersebut. Nah, biasanya nantinya berupa suara, gambar, video, ataupun yang lainnya, di mana memiliki dua parameter yaitu amplitude dan frekuensi. Nah, namun di dalam dunia elektronik ada yang ketiga yaitu berupa fase. Nah, di sinyal analog ini yang dimana nantinya biasanya akan kita rubah menjadi digital ataupun dari digital kita rubah menjadi analog. Nah, konsepnya untuk sinyal analog ini biasanya berupa sinusoidal, di mana sinusoidal tersebut itu nanti bisa kita analisis dan kita terjemahkan menggunakan yang namanya analisis Fourier atau transformasi Fourier berupa integral dan derivatif. Nah, di mana kejelekannya untuk sinyal analog sendiri itu terhadap jarak. Semakin jaraknya jauh, semakin kecil ataupun hilang sinyalnya untuk ditransmisikan. Nah, tadi parameternya itu ada tiga, amplitude, frekuensi, dan fase jika di dalam elektronik. Jika bukan, maka hanya dua, amplitude dan frekuensi saja. Contohnya yang suara. Kalau yang elektronik, contohnya yang ada di Telkom, mengirim datanya pakai jalur tabel kawat tembaga. Kalau sekarang mungkin sudah fiber optik, tapi nggak semuanya, masih kawat tembaga. Kemudian ada juga dari KAI. Nah, dia menggunakan kawat tembaga di dalam relnya. Nah, ada juga dari PLN menggunakan kawat tembaga dari arus jalan listrik. Nah, di sini semakin jauh untuk ditransmisikan dari gardu to gardu atau point to point, semakin
sedikit sinyal nanti yang didapatkan. Maka nanti ada konsep bagaimana sinyal tersebut menjadi lebih kuat, menggunakan op-amp, amplifier, contohnya menggunakan komponen dioda, transistor, dan sebagainya. Nah, sama seperti pertemuan yang awal dulu yaitu elektronik, yaitu komponen aktif dan pasif. Kemudian, nah sinyal-sinyal inilah nantinya yang harus diolah mulai biasanya untuk sinyal suara, atau gambar atau video. Nah, contohnya untuk yang sinyal suara, nah biasanya menggunakan mic. Nanti akan terlihat tuh, nah, di alat decodernya atau di amplifiernya ketika kita berbicara, kita testing 1, 2, 3. Nah, biasanya kita menggerakkan amplitude berupa tombol untuk naik ataupun turun, di mana akan kita sesuaikan amplitude dan frekuensinya. Nah, di sini nantinya suara akan masuk ke dalam mic, mic akan dimasuk ke dalam ADC. Nah, di ADC ini nanti akan diolah kembali menjadi DAC, baru masuk ke speaker untuk dikeluarkan hasilnya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, kita cek kalau misalkan semakin panjangnya kabel dan daerah untuk lintasannya semakin jauh, semakin bahaya juga datanya nanti akan hilang loss. Makanya butuh penguat sinyal berupa dioda, transistor, op-amp, dan sebagainya. Dan ada juga dari gangguan berupa eksternal. Contohnya gangguan dari eksternal itu dari alam. Misalkan hujan, petir, kebanjiran, atau gangguan dari hewan, atau juga dari manusia yang nyolong atau kabel tembaganya diambil, sehingga nanti akan hilang datanya. Nah, disitulah kerugiannya dan banyak yang menggunakan sinyal digital dibandingkan untuk yang sinyal analog. Oke, selain itu juga sinyal analog, selain dari jarak yang semakin jauh, juga adanya gangguan noise. Karena noise sendiri ini yang akan melemahkan sinyal tersebut. Oke, itu untuk malam hari ini. Ini ada tugasnya untuk pertemuan hari ini, yaitu berupa resume untuk rangkuman. Untuk pertemuan ke-6, yaitu untuk pemrosesan sinyal. Bisa dikerjakan di Word atau PDF. Yang untuk nomor 2-nya, buatlah desain model ADC dan DAC untuk proyek otomasi sistem yang akan dibuat. Saya buatnya RPA. Ada nggak model ADC DAC-nya? Ada. Contohnya seperti apa? Kan itu kan software. Nah, RPA, Robot Process Automatically, Automation. Nah, dia ada ADC-nya, berarti dari analog ke digital. Analognya apa? Inputannya misalkan berupa gambar, inputannya bisa berupa suara, inputannya bisa berupa video. Nah, itu nanti dirubah menjadi suatu sinyal digital. Nah, dia tahu suara A, B, C, D dari anak, orang dewasa, orang tua, beda-beda. Tapi tahu bahwa ini suaranya A, B, C, D. Nah, itulah nanti kita akan bermain yang namanya ASCII code atau nyanyian kode. Kemudian juga berupa PDF, gambar. Biasa PDF itu kan ada tulis-tulisan yang bisa di copy paste. Nah, ada juga yang nggak bisa. Nah, biasanya itu berupa gambar. Nah, kadang kalau dapat invoice atau ada order form, itu berupa gambar yang di PDF-kan. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa mengolah data tersebut supaya nanti si robotnya atau orangnya, orang virtualnya tahu, oh ini tuh nama PT-nya ini, alamatnya ini, nomor teleponnya ini, ya, seperti itu. Dan DAC-nya kebalikannya dari digital analog, biasanya bisa kita simpan dalam bentuk Excel, bisa simpan dalam bentuk PDF, bisa kita cetak ataupun simpan ke dalam server atau lewat ngirim email seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa di grup WA atau japri ke saya, ada nomor telepon dan email di akhir slide. Nah, jangan lupa untuk absen di e-kampus. Nah, di absen e-kampus bisa klik absen online. Nah, otomatis nanti kalau online biasanya saya anggapnya online dianggap hadir. Kemudian juga bisa isi kolom komentar atau bisa juga isi klik absen. Nah, terus jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya paling lambat sebelum UAS. Masih jauh tapi jangan sampai lupa. Oke. Kemudian
minggu depan masih ada satu pertemuan sebelum UTS. Minggu depan kita bahas lanjutan dari sinyal digital yaitu RPA, robot proses otomasi menggunakan UiPath. Nah, nanti kita belajar software dan hardware. Nah, mungkin ke softwarenya dulu berupa UiPath. Nah, lusanya kita UTS. Disiapkan untuk kelompok proyek otomasinya bisa sendiri, berdua, bertiga, berempat, atau berlima. Disiapkan untuk proyek otomasinya dalam bentuk PDF, Word, atau PPT, di mana lusanya saat UTS tolong presentasikan proyek otomasinya tiap kelompok. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo. Baik Pak, dari saya belum ada pertanyaan Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bila mana kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, silakan ya. Bisa WA saya, baik itu WA di grup ataupun Japri. Di luar jam kuliah juga monggo silakan. Nah, minggu depan kita akan belajar RPA, itu berupa robot process automation. Nah, oke. Kalau tidak ada, saya tutup untuk kuliah malam hari ini. Insya Allah minggu depan juga kita masih online. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya dan juga absen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.